Halo kaum rebahan yang kerjaannya nge-lab doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Sousei no Onmyoji. Anime ini bercerita tentang siswa SMP bernama Enma Rokuro. Walaupun kelihatan lemah dan tidak bisa diandalkan, namun sebenarnya Rokuro adalah seorang Onmyoji yang paling berbakat. Dan Onmyoji sendiri adalah seorang pemburu iblis yang disebut Kegare. Lalu, seorang Onmyoji akan bertarung melawan Kegare di dunia paralel yang disebut Magano. Namun sayangnya, meskipun kuat dan berbakat, Rokuro enggan untuk menjadi seorang Onmyoji karena ia mengalami masa lalu dan kejadian traumatis yang sadis. Tapi semuanya berubah ketika Rokuro bertemu dengan gadis Onmyoji bernama Benyo Adashino. Terus, gimanakah keseruan petualangan Rokuro untuk menjadi Onmyoji terkuat? Oke deh, nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Yuto, Hikari, Yuna, gomen. Nanika, saikyou no onmyoji da yo. Cerita diawali dan ditunjukkannya seorang gadis Onmyoji bernama Benyo Adashino. Dia sedang bersiap melakukan perjalanan ke Tokyo karena kemampuannya sebagai Onmyoji telah diakui. Namun Kino, nenek pengasuh Benyo, mengatakan bahwa di Tokyo ada Onmyoji lain yang memiliki kekuatan yang lebih hebat daripada Benyo. Watashi, ijou. Kemudian saat Benyo berada di dalam kereta, tiba-tiba para iblis yang disebut dengan Kegare menyerang kereta tersebut. Benyo yang seorang Onmyoji atau pemburu iblis langsung merapalkan mantra dan membuka gerbang Magano, tempat para Kegare itu tinggal. Dan di Magano itulah Benyo akan bertarung melawan para Kegare. Benyo yang merupakan Onmyoji terkuat di wilayah Jepang Barat itu menghadapi para Kegare sendirian dan luar biasa. Namun setelah mengalahkan Kegare terakhir, tiba-tiba dia kehilangan kesadarannya karena kelaparan. Lalu ia pun terjatuh dari ketinggian. Dan saat kembali ke dunia nyata, dia terjatuh tepat di depan siswa SMP bernama Enma Rokuro yang sedang merenung di atas jembatan sendirian. Rokuro yang terkejut melihat ada cewek cantik jatuh dari langit pun langsung melompat untuk menyelamatkannya. Setelah itu, Benyo menunjukkan selembar peta kepada Rokuro dan meminta untuk mengantarkannya ke tempat yang ditunjukkan peta tersebut. Namun saat dalam perjalanan kembali, mereka bertemu dengan Kegare yang menculik dua orang anak kecil. Lalu Benyo langsung membuka gerbang Magano dan memasukinya. Rokuro yang melihat hal tersebut pun kaget. Dia tidak menyangka bahwa Benyo adalah seorang Onmyoji. Tapi ternyata kali ini Benyo harus menghadapi Kegare yang cukup banyak. Namun dengan menggunakan 4 talisman atau jimat sekaligus, Benyo mampu mengatasi seluruh Kegare yang berada di sana dengan cukup mudah. Ternyata kau hebat juga, kata Rokuro kepada Benyo. Benyo pun terkejut melihat Rokuro yang berada di Magano bersamanya. Kemudian, Benyo pun menduga bahwa Rokuro juga merupakan seorang Onmyoji. Namun sebelum memastikannya, tiba-tiba muncul Kegare yang jauh lebih besar daripada Kegare-Kegare sebelumnya. Dan pedang milik Benyo kali ini tidak mampu membelah Kegare tersebut. Mengetahui hal itu, Benyo lalu memerintahkan Rokuro untuk membawa anak-anak tersebut keluar dari Magano. Sedangkan dia akan tetap tinggal untuk mengalahkan Kegare itu. Karena impiannya adalah menciptakan masa depan di mana tak ada yang menderita oleh ulah Kegare. Rokuro pun hanya bisa terdiam melihat Benyo menghadapi Kegare itu. Namun sayang sekali, kekuatan Benyo tidak cukup kuat untuk mengalahkan Kegare tersebut. Dan dia telah kehilangan semua mantra talismannya. Lalu saat dalam keadaan terdesak itu, Rokuro pun maju untuk membantunya. Ternyata Rokuro memiliki kenangan buruk yang membuatnya tidak ingin berurusan dengan Kegare dan menjadi Onmyoji lagi. Namun kali ini mau tak mau dia harus turun tangan karena mengingat impian Benyo yang hampir sama dengan impiannya dulu.
Lalu dengan menggunakan talisman berwarna hitam, Rokuro merubah lengannya untuk melawan Kegare tersebut. Dan dengan sekali pukul, Kegare tersebut berhasil dikalahkan dengan mudah. Benio yang terkejut dengan kekuatan Rokuro tersebut berkata bahwa dia tidak pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Namun Rokuro justru mengatakan bahwa kekuatannya itu hanyalah kutukan. Jangan beritahu siapapun ya, karena sebenarnya aku tak ingin menjadi Onmyoji. Mendengar perkataan Rokuro itu, Benio pun menjadi sangat kesal kepadanya. Dia merasa terhina karena seorang Onmyoji yang jauh lebih kuat darinya malah tidak mempunyai keinginan untuk menjadi Onmyoji. Sesampainya di asrama Seika khusus Onmyoji tempat tinggalnya, Rokuro dikejutkan dengan keberadaan Benio di sana. Dan mereka pun langsung kembali bertengkar. Bahkan Benio mengajak Rokuro untuk memasuki Magano. Hinako Shikigami milik Benio menjelaskan bahwa Benio ingin membuktikan siapa Onmyoji terbaik di antara mereka berdua. Namun Rokuro kembali menolaknya. Bahkan Rokuro juga mengatakan bahwa ia sangat membenci Onmyoji. Ryogo, teman asrama Rokuro yang mendengar bahwa Rokuro kembali melakukan pertarungan, langsung berkata kepada Benio bahwa mungkin Benio bisa merubah Rokuro kembali seperti dulu lagi. Ryogo bercerita pada Benio bahwa dulunya Rokuro memiliki mimpi untuk menjadi Onmyoji terkuat. Namun karena suatu kejadian tragis yang menimpa Rokuro, dia memutuskan untuk berhenti menjadi Onmyoji. Cerita pun berlanjut. Keesokan harinya, asrama mereka kedatangan pimpinan tertinggi para Onmyoji, yaitu Tsuchimikado Arima. Kedatangannya ke sana adalah untuk meminta Senkichi, ketua asrama Seika, untuk memberitahu para pemimpin Onmyoji dari seluruh negara agar berkumpul di tempat pertemuan yang bernama 5 cermin ruang. Di pertemuan tersebut, ternyata Arima ingin mengumumkan bahwa dia mendapatkan ramalan tentang kemunculan anak dewa yang disebut Miko akan segera tiba. Miko sendiri disebut-sebut sebagai orang yang akan memurnikan semua Kegare dan mengakhiri Megano yang keji, yaitu seorang Onmyoji tertinggi. Semua pun lalu bertanya-tanya siapakah orang yang akan menjadi Miko tersebut. Kemudian Arima memanggil Benio untuk naik ke atas mimbar. Para Onmyoji yang sudah mengenal Benio tidak merasa heran kalau Benio lah yang akan menjadi Miko. Namun, tiba-tiba Arima kembali memanggil satu nama lagi, yaitu Rokuro. Semua orang di sana pun langsung heran karena tidak pernah mendengar ataupun mengetahui kekuatan Rokuro. Arima mengumumkan bahwa mereka berdua memiliki potensi yang lebih besar dari seluruh Onmyoji yang berada di ruangan tersebut. Kemudian, Arima memerintahkan Benio dan Rokuro untuk bertarung satu sama lain. Benio yang memang ingin membuktikan bahwa dirinya lah yang terkuat, langsung menyerang Rokuro. Dan Rokuro yang tidak mempunyai keinginan untuk menjadi Onmyoji itu tidak ingin bertarung dan hanya menjadi bulan-bulanan Benio. Arima yang melihat hal tersebut lalu memprovokasi Rokuro. Dia mengatakan bahwa Onmyoji yang lemah ditakdirkan untuk mati, sama seperti teman-teman lama Rokuro. Mereka mati karena mereka lemah. Mereka hanyalah sampah. Rokuro yang mendengar hal tersebut langsung tersulut emosinya dan langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menghajar Arima. Namun Benio menghalangi Rokuro dan mengatakan bahwa dialah lawannya. Kemudian Benio menyerang Rokuro dengan kekuatan penuh. Tapi perbedaan kekuatan mereka sangatlah nyata. Hanya dengan satu serangan, Rokuro mampu memukul mundur Benio. Namun saat Rokuro hendak menghabisinya, Benio tiba-tiba teringat tentang kedua orang tuanya yang sudah meninggal dan mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Dengan kecepatannya, Benio kali ini berhasil membuat Rokuro kewalahan. Tapi saat keduanya saling mengeluarkan kekuatan terkuatnya, Arima menghentikan pertarungan tersebut. Justru atau kekuatan talisman mereka berdua tiba-tiba hilang karena mantra milik Arima. Lalu, Arima memohon maaf kepada Rokuro karena telah menghina teman-temannya yang telah tiada. Dia hanya ingin melihat kemampuan bertarung Rokuro saja.
Kemudian, Arima juga memberitahu kepada mereka semua bahwa Miko akan lahir dari pasangan Sosei no Onmyoji, yaitu suami istri Onmyoji terkuat. Dengan kata lain, Rokuro dan Benio ditakdirkan untuk menikah dan melahirkan seorang Miko. Rokuro yang mendengar hal tersebut langsung kena mental. Bahkan, Rokuro sampai ke bawah mimpi telah menjalin hubungan rumah tangga bersama Benio. Bagaimana mungkin mereka berdua akan menikah, padahal mereka berdua saling membenci. Aku nggak akan menikah dan punya anak dengan cewek kayak dia. Scene pun berganti. Saat berada di sekolah, Rokuro kembali dikagetkan dengan kehadiran Benio yang berada di kelasnya sebagai siswi pindahan. Rokuro merasa bahwa Arima telah mengatur hal ini. Benio yang cantik dan pandai dalam bidang olahraga tersebut langsung menjadi primadona di sekolah itu. Lalu mereka tiba-tiba mendapat panggilan untuk membantu Ryogo yang sedang kewalahan menghadapi Kegare yang kuat. Benio langsung memenuhi panggilan tersebut, sedangkan Rokuro tidak mau ikut dan tetap tinggal di sekolah. Sepulang sekolah, Rokuro yang terlihat murung tiba-tiba didatangi oleh teman masa kecilnya yang bernama Mayura. Mayura yang mengetahui mood Rokuro sedang jelek itu mengajaknya untuk refreshing ke taman hiburan. Lalu Rokuro menyetujuinya, dan mereka pun menikmati wahana di sana dengan riang gembira. Di tempat lain, Benio yang datang membantu menggunakan 14 talisman sekaligus untuk membantai Kegare yang berada di sana. Ryogo dan yang lainnya pun sampai takjub melihat hal tersebut. Kemudian, tiba-tiba muncul Kegare dengan ukuran raksasa yang ingin menyerang mereka. Kegare tersebut mengamuk sampai membuat lubang yang tembus ke dunia nyata, dan membuat kerusakan di wahana roller coaster yang sedang dinaiki oleh anak-anak. Akhirnya, Benio berhasil membunuh Kegare raksasa tersebut dengan tebasannya. Namun, Kegare tersebut telah membuat kerusakan. Roller coaster yang ditumpangi anak-anak kecil itu hampir jatuh dan mencelakakan mereka. Beruntungnya, Rokuro berada di dekat tempat kejadian dan dengan sigap langsung menyelamatkan anak-anak tersebut. Mayura yang melihat aksi Rokuro itu mengatakan bahwa Rokuro benar-benar keren dan dia sangat mengaguminya. Tampaknya Mayura memang menaruh hati terhadap Rokuro. Malamnya, Ryogo kembali menemui Benio untuk membicarakan tentang masalah Rokuro. Ryogo mengatakan bahwa dia ingin Rokuro menjadi Onmyoji lagi dan menerima apa yang sudah terjadi. Ryogo juga berkata bahwa dia sudah menganggap Rokuro sebagai adiknya. Namun, ternyata Rokuro menguping pembicaraan mereka dan merasa kesal dengan apa yang Ryogo katakan. Bahkan, dia merasa muak dengannya. Aku juga tahu, aku tak bisa lari selamanya. Batin Rokuro sambil merenung di bawah jembatan. Setelah perasaannya sedikit membaik, Rokuro memutuskan untuk pulang ke rumah dan akan minta maaf kepada Ryogo. Namun, dia malah menemukan Atsushi dan Shino yang babak belur. Mereka berdua dan Ryogo sedang menjalankan tugas untuk membasmi Kegare di rumah tua. Tapi mereka malah disergap oleh Kegare dan Ryogo pun menghilang di sana. Lalu saat mencari Ryogo di Magano, mereka tidak dapat menemukannya. Rokuro yang merasa khawatir dengan keadaan Ryogo pun meminta bantuan Benio untuk mencarinya. Aku takut untuk bertarung. Tolong pinjamkan kekuatanmu. Benio pun mengabulkan permintaan Rokuro tersebut. Jika Rokuro membutuhkan kekuatannya dalam pertarungan, maka dia akan memilikinya kapan saja. Arigato. Scene pun berpindah. Ditunjukkan Ryogo yang berada di dalam Magano sedang berlari menghindari kejaran para Kegare. Tampaknya dia kehabisan talisman untuk membuka gerbang ke dunia nyata sehingga tidak dapat meninggalkan Magano. Kemudian dia tertangkap oleh Kegare yang mengejarnya, dan kakinya tertusuk hingga terluka parah. Ditambah lagi, justru terakhir miliknya kehilangan kekuatannya, sehingga sudah tidak ada lagi senjata yang dimilikinya. Ryogo yang telah pasrah dengan nasibnya itu lalu melakukan serangan terakhirnya. Namun
Namun, serangannya itu tidak berarti apa-apa bagi Kegare tersebut. Lalu saat Ryogo akan dimakan oleh Kegare itu, Rokuro tiba-tiba datang dan memukul mundur Kegare tersebut. Akan tetapi, mereka masih terkepung oleh Kegare-Kegare kecil yang berada di sana dan Rokuro hampir dikeroyok oleh para Kegare itu. Namun Benio membantunya dan menghajar semua Kegare-Kegare kecil itu. Lalu dengan serangan pukulan pamungkasnya, Rokuro menghancurkan Kegare yang mengejar Ryogo tadi. Ryogo yang melihat aksi Rokuro tersebut jadi teringat betapa kerennya Rokuro ketika bertarung menjadi Onmyoji. Setelah semua keluar dan kembali dan selamat, Rokuro menunggu Benio yang baru saja selesai memurnikan rumah tua tersebut. Kemudian, Rokuro berterima kasih kepada Benio karena sudah membantunya. "Kamu sepertinya baik juga ya," kata Rokuro sambil tersenyum. "Sedangkan kamu sepertinya tak berguna," jawab Benio. Rokuro yang mendengar jawaban menyebalkan Benio itu langsung kesal. Namun sebelum Rokuro marah, Benio langsung menambahkan bahwa Rokuro terlihat sangat hebat saat bertarung. Benio yang mengetahui bahwa Rokuro bertarung sambil memendam masa lalu yang tragis membuatnya terkesan. "Aku pikir itu hal yang hebat. Tapi hanya itulah satu-satunya hal yang baik tentangmu," tambah Benio. Lalu, Rokuro yang mendengar perkataan terakhir Benio tadi langsung tersulut emosinya dan mereka pun kembali berakhir dengan pertengkaran. Wah, sebenarnya apa ya masa lalu tragis yang dialami oleh Rokuro sehingga membuatnya membenci Onmyoji? Nantikan jawabannya di part berikutnya ya. Dan pesan moral di video kali ini adalah, sering-seringlah melamun di atas jembatan, karena siapa tahu jodohmu akan jatuh dari langit. Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di bawah ya, terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Ja, mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.